warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang sayangnya tidak pernah pilih kasih, karena siapapun pasti bakal dikasih. Allah tidak pernah pilih kasih, tapi manusia yang terkadang suka pilih kasih. Benar. Sebuah bulan suci Ramadan yang dagangnya didagangi kolak, dagangannya timun suri, dagangannya sadada, yang dagang belum tentu puasa. Asal kolak itu bakwan ditaruh di pinggir jalan, insya Allah bakal laku. Betul? Karena Allah Maha Pengasih, yang sayangnya tidak pernah pilih kasih. Dan selain Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terpilih. Orang yang dikasih Allah belum tentu Allah sayang, tapi yang disayang oleh Allah pasti bakal dikasih. Siapa mereka? Orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pasti dikasih bulan Ramadan, dia juga berpuasa. Bulan Ramadan dia juga membaca Al-Quran. Bulan Ramadan dia salat tarawih. Bulan Ramadan dia pun saling maaf dan memaafkan. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya, amin. Saya mau tanya, orang tua kita kasih apa sayang? Orang tua kita kasih apa sayang? Sayang apa kasih? Sayang. Kalau orang tua sayang pasti kasih. Kalau orang kasih belum tentu sayang. Berarti orang tua kita itu kasih. Dulu waktu kelas 3 SMP, kita mau jalan-jalan ke Dieng, jalan-jalan ke Jogja. Baru berangkat dari rumah, baru 10 menit udah ditanya, udah sampai tak di sekolah? Betul? Belum sampai ke Jogja, tahu perjalanannya asar, menjelang subuh baru sampai. Ditanya lagi, udah sampai mana? Naik mobilnya sama siapa? Pulangnya nanti hari apa? Saking yang namanya orang tua, karena kasih pasti sah. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kalau ada pengamen itu, dia ngamen di depan rumah kita, kasih apa sayang? Kasih apa sayang? Kasih, bukan sayang. Kalau kita udah kasih, bodo amat, dia pergi kemana juga betul. Dia mau tidur di mana juga bodo amat. Dia makan apa juga bodo amat. Nah, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang bulan secara Ramadan, orang yang dikasih juga disayang, yang disayang juga dikasih. Amin Allahumma amin. Kalau ada pengamen ngamen dikasih duitnya? Dikasih. Sungguh terpaksa aku menyanyi, mengharapkan Tuhan bermurah hati. Kasih 1000 ya. Tapi jangan minta kembalian, jangan. 1000 minta kembalian.
Lalu salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad yang sama-sama kita muliakan, pahlawan tanpa tanda jasa. Siapa mereka? Guru kita. Alhamdulillah ada guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Ahyad, ada Bapak Ustaz Abang Haji Efik, ada Ibu Ustazah Haja Nuraini, Ibu Ustazah Haja Yuniati, Ibu Ustazah Haja Siti Jubaidah, dan juga guru kita Buya Haji Rojali. Mudah-mudahan guru-guru kita disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, diberkatkan rezekinya, dan mendidik mencerdaskan anak bangsa. SMK Ki Haji Dewantoro menjadi ladang amal ibadah di akhirat. Juga pengurus OSIS di bawah komando Yani Neng Nabilah ya, pengatur acara Bang Fahri sama Neng Mia, dan segenap siswa-siswi SMK Ki Haji Dewantoro yang hari ini adalah khusus kelas DKV, GD, GDV, dan ya, baik kelas 10 maupun kelas 11. Alhamdulillah. Kemarin itu jurusan OTKP, kemarin lagi jurusan AKL juga jadi satu minggu ini SMK Ki Haji Dewantoro mengadakan yakni pesantren Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Kamis ya, saya mengisi dengan Buya Haji Ahmad Ahyad, juga dengan Bapak Ustaz Haji Yahya. Ketika itu hari Kamis saya menyampaikan materi tentang sholat 5 waktu, perintah sholat, kemudian ganjaran bagi orang yang tidak sholat, ancaman bagi orang yang tidak sholat, dan bagaimana orang kalau puasa tapi tidak sholat, orang sedekah tapi tidak sholat, dia berdoa tapi tidak sholat. Ini kemarin hari Kamis sudah saya sampaikan. Lalu guru kita Buya Haji Ahyad menyampaikan materi tentang sekitar ibadah puasa Ramadan. Nah, hari ini saya tidak menyampaikan materi tentang puasa, nanti oleh Buya Haji Rojali, Buya Haji Ahyad, guru kita akan menyampaikan tema sekitar ibadah puasa Ramadan. Saya menyampaikan tadi teman kamu membaca Al-Quran, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ditutup dengan akhir ayat, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tahu artinya enggak? Tahu artinya enggak? Tahu, kan tadi udah dibacain. Betul? Artinya apa? Sekitar tentang masalah perintah berdoa. Nah, dari ayat tersebut Pak Selamat akan menyampaikan materi yakni tentang doa, tentang berdoa. Saya mau tanya, setiap hari kita berdoa enggak? Setiap hari kita berdoa enggak? Betul? Nah, ketika kita di kelas, kita berdoa dulu enggak? Berdoa. Kemudian ketika sebelum buka puasa, baca doa enggak? Baca. Tadi mau berangkat ke rumah, naik kendaraan, berdoa enggak? Berdoa. Dan tadi pun
ketika kita berada di rumah Allah ini pun kita sudah nah sekarang saya mau tanya dulu deh, sebelum Pak Selamat menjelaskan panjang lebar sekitar masalah doa, coba yang cowok-cowok dulu deh, yakin nggak kalau doa kita semua Allah kabulin? Yakin nggak? Yakin? Ada nggak kira-kira doanya yang belum dikabulin? Ada? Banyak apa dikit? Banyak. Tapi yakin doa kita Allah kabulin? Yakin. Karena yang perempuan, yang siswinya, yang akhwatnya, semuanya pernah berdoa, sering berdoa, selalu berdoa. Nah, Pak Selamat mau tanya, yakin nggak doa kita semua Allah kabulin? Coba angkat tangan yang yakin doanya semua Allah kabulin, angkat tangan. Mana? Ragu-ragu. Coba angkat tangan yang yakin, seyakin-yakinnya doanya Allah ijabah. Nah, alhamdulillah. Saya mau tanya, Allah ingkar janji enggak? Allah bohong enggak? Lain dengan manusia. Kau yang mulai, kau yang menghari. Kapan? Besok. Kapan? Entar. Kapan? Nanti. Jawabannya nanti, entar, besok. Besok, entar, nanti. Nanti, besok, entar. Itu yang namanya manusia. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu. Nah, siapa baik-baik ini? Pas Selamat bahas apa? Tentang doa. Coba lihat arti doa. Arti doa memohon suatu kebaikan. Jadi kalau kita sedang memohon kebaikan, artinya doa. Jadi kalau minta sesuatu yang jelek-jelek, itu mah bukan doa. Jelas? Memohon suatu kebaikan dengan merendahkan diri kita di hadapan Allah, menghadap Allah dengan ungkapan rasa malu, sebagaimana seorang pengemis yang berada di pinggir jalan, dia merendahkan diri agar orang yang ada di sekitar jalan dia simpati, dia empati, lalu mau berbagi. Saya tanya, seorang pengemis bajunya kalau lagi ngemis jelek apa cakep? Jelek apa cakep? Bajunya bolong apa rapat? Kakinya luka, kan belum tentu. Bisa jadi dikasih obat merah. Nah, ketika seorang pengemis dia merendahkan diri, dia pakai baju yang kumel dengan wajah yang seperti itu, lalu dibungkus dengan kapas, ada yang namanya obat merah atau yang berdarah-darah itu. Ketika orang melihatnya, maka orang lain jadi simpati, menjadi empati, lalu berbagi kepada orang pengemis. Betul? Nah, ketika kita berdoa tadi apa? Merendahkan diri di hadapan Allah, menghadap Allah dengan ungkapan rasa malu. Karena itu doa diawali dengan membaca kalimat apa? Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Jelas? Paham? Ya, jadi ungkapan kalimat makna istighfar adalah, ya Allah, saya mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Artinya apa? Mata banyak melihat yang jelek-jelek, ini tangan banyak yang megang yang buruk-buruk, udah begitu mulut bicaranya yang tidak baik, telinga mendengar yang tidak baik, punya kaki berjalan ke tempat yang tidak baik. Kita istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Jelas? Nah, ini yang pertama, merendahkan diri di hadapan Allah. Kita berdoa diawali kalimat, yuk semua, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim.
setiap kebutuhan. Kalau kita berdoa, artinya kita punya kunci. Artinya apa? Kita punya kebutuhan. Kalau orang sudah berdoa, dia punya kunci untuk meraih kebutuhan. Kenapa? Allah akan memberikan kelapangan. Allah akan memberikan kemudahan bagi siapa saja yang telah berdoa. Anak-anak, punya nggak kebutuhan? Punya. Jadi kalau kita ingin diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kelapangan oleh Allah dalam menuntut ilmu, dalam belajar, dalam beribadah, dalam bekerja, dalam bersahabat, dalam bergaul, maka tidak lepas dengan berdoa. Saya mau tanya, tuh di rumah kita ada pintu nggak? Ada kuncinya nggak? Ada. Seandainya itu rumah kita, pintunya ada kuncinya, lalu kita tidak punya itu kunci, kuncinya salah, maka bisa nggak buka pintu? Tidak nih? Betul. Kita punya motor, motornya motor kita, yang beli kita, tapi itu motor nggak ada kuncinya, kuncinya kita nggak punya. Kira-kira motornya jalan nggak? Ya. Jadi kalau itu motor mau bisa jalan, itu pintu bisa terbuka, ilmu kita mau manfaat, kita jadi anak yang soleh-solehah, yang berguna bagi agama, bangsa dan negara, yang cinta kepada Allah, yang taat kepada Allah, yang cinta kepada Rasulullah, yang berbakti kepada kedua orang tua. Kuncinya adalah doa. 2 tahun yang lalu Indonesia dilanda corona, betul? Semata-mata kita bisa sehat. Hari ini kita umurnya panjang, apa karena kita pakai masker? Bukan, betul? Apa semata-mata kita cuci tangan? Tidak, betul? Apa semata-mata kita jaga jarak? Tidak. Kenapa? Semata-mata kita diselamatkan oleh Allah. Kita berikhtiar, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Tapi lebih daripada itu, kita pun berdoa, memohon ampun, memohon kesehatan kepada Allah Subhanahu. Saya mau tanya tuh, di rumah sakit dokter ada yang mati nggak? Banyak apa dikit? Banyak. Tuh dokter pakai masker nggak? Pakai, makan 3 lapis tuh dokter. Betul? Dia pak. Ya, saya gabung aja. Gabung bentar kalian. Iya, saya gabung aja materi saya ya. Nah, kalau dokter belum nyambung. Nah, Ya lanjut terus. Materinya pen. Sampai selesai nggak apa-apa. Iya. 4 lah. Oke. Tadi apa saya ngomong? Masker. Itu dokter pakai masker. Pakai masker. Maskernya 3 lapis. Betul. Kemudian itu dokter pakai apa? Pakai sepatu. Oh, dia pakai yang namanya itu masker yang luar biasa seperti astronot. Tapi ujung-ujungnya itu dokter kena corona, akhirnya mati. Coba lihat di masyarakat tuh, ada orang nggak pakai masker, ada nggak yang kena corona? Ada. Tapi juga ada yang tidak. Artinya apa? Orang beriman, dia berikhtiar, dia juga berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu. Nah, ini konteks daripada arti doa dan doa. Kemudian yang namanya doa itu bebas nggak bahasanya? Bebas. Boleh bahasa Arab, boleh bukan bahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia, boleh dengan bukan bahasa Indonesia. Tapi doa itu amat sangat baik kepadaku, maka hendaklah dia beriman kepadaku dan melaksanakan seluruh perintahku, dan agar mereka selalu dalam kebenaran. Nah, artinya apa di sini? Allah tidak pernah ingkar janji.
Allah tidak berbohong. Allah akan mengabulkan setiap doa seorang hamba yang benar-benar berdoa. Siapa yang benar-benar berdoa itu? Satu, falyastajibu li, hendaklah mereka melaksanakan seluruh perintahku, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Kalau kita sudah melaksanakan seluruh perintah Allah, beriman kepada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak minta kepada masker, tidak minta kepada yang namanya itu sabun, tidak minta yang namanya jaga jarak, semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sakit sehat kita yang menentukan itu Allah, maka Allah akan kabulkan doa kita. Amin Allahumma amin. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti Allah akan kabulkan. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar janji, sesungguhnya Allah tidak pernah berbohong. Nah, ini firman Allah penutupnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah, ad-du'a'u huwal ibadah, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah inti daripada ibadah. Doa itu adalah senjata orang yang beriman. Jadi senjata orang yang beriman itu adalah doa. Ada orang dalam perjalanan, dia pakai helm, jalannya bagus, lalu dia pakai sepatu, patokannya dia minta sama sepatu, dia minta patokan sama helm. Tahu-tahu di tengah perjalanan dia kecelakaan. Kenapa? Mintanya bukan kepada Allah, tapi mintanya kepada helm. Karena itu kalau kita naik kendaraan jangan lupa baca doa. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Yang lain adalah Bismillahi majraha wa mursaha, inna rabbi ghafurur rahim. Sama lagi, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, jadi kalau kita berangkat jangan lupa baca doa, jangan lupa kita berdoa. Materi saya sambung aja jadi satu biar selesai. Jelas? Paham? Nah, selanjutnya itu hadis Nabi. Kemudian Nabi pun telah bersabda, Allah telah berjanji. Nabi menjelaskan, apa kata Nabi? Mamin muslimin yad'u bi du'ain illa stujiba lahu. Tidak ada doa seorang muslim yang tidak Allah kabulkan. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Rasulullah. Ma min muslimin yad'u bi du'ain illa stujiba lahu. Tidak ada doa seorang muslim yang tidak Allah kabulkan. Yang pertama, fa imma ayyajjala lahu fid dunya. Ada kalanya doa kita dikabulkan di dunia. Nah, dikabulkan di dunia kata Nabi, doa kita ada 3. Pertama, langsung Allah kabulin. Minta motor dikasih motor, mintanya HP dikasih sehat walafiat. Jelas? Jadi yang pertama apa tadi? Langsung Allah kabulkan. Yang kedua diganti atau dihitung. Ya Allah, ya Ustaz, ya
diganti juga tidak. Doa kita kata Nabi dulunya dikabulkan, namun doa kita itu ditunda. Jelas? Jelas? Ditunda. Besok bisa minggu besok, bisa bulan besok, bisa bulan besok, bisa tahun besok, bisa tahun depan. Jelas? Jadi di dunia terbagi berapa tadi? Tiga. Satu langsung Allah kabul. Yang kedua ditunda. Yang ketiga diganti. Jelas? Paham? Ustaz, kalau di dunianya tiga-tiganya enggak, kata Nabi apa? Wa imma ayyudahirallahu fil akhirah. Ada kalanya doa kita disimpan di akhirat. Buat apa doa kita disimpan di akhirat? Nanti ketika kita dihisab di padang mahsyar, di mana dosa kita ada 50 lebih, sementara pahala kita cuma 40. Ketika dihisab nanti karena lebih berat perbuatan dosa yang kita lakukan, ujung-ujungnya masuk neraka. Masuk neraka enggak? Masuk. Lalu doa inklusi, ya Allah, ada apa bulan min bulan? Saya ini adalah doa anak Ki Hajar Dewantoro. Dia di kelas mau belajar, dia berdoa. Di rumah dia berdoa. Naik kendaraan dia berdoa. Di mana-mana setelah sholat ngaji dia berdoa. Salat dia berdoa. Lalu di dunia tidak, ya Rasul, ya Allah, langsung tidak, cash tidak, ditunda oleh tidak. Itu kata Nabi, doa kita disimpan di akhirat. Buat apa? Nanti menjadi syafaat. Muncul itu doa, ya Allah, saya ini doa bulan bin bulan ketika di kelas, ketika di mushola al-adhar, ketika itu di rumah, ketika di jalan. Lalu sekarang saya menjadi syafaat buat siswa Ki Hajar Dewantoro, ya Allah, yang tadi dosanya 60%, yang pahalanya cuma 40%. Artinya apa? Ujung-ujungnya karena doa kita disimpan di akhirat, akhirnya ditambah 20% lebih banyak daripada dosa yang kita lakukan. Akhirnya gara-gara kita banyak berdoa, kita masuk surga. Jelas? Paham? Ketiga yang terakhir, wa imma ayyukaffiru anhu min dhunubihi bi qadri ma la. Bahwa doa yang kita baca itu digunakan untuk menghapus dosa-dosa kita seukuran dengan banyaknya doa yang kita baca. Jadi kalau kita sedang berdoa itu Rabbi firli wa li barang berwaliya Rabbi artinya yang ketiga, kata Nabi dikabulkan, tapi digunakan untuk menghapus dosa-dosa kita seukuran dengan doa yang kita baca. Berarti semakin banyak doa yang kita baca, semakin banyak dosa-dosa kita yang rontok. Jadi kalau kita lagi doa itu dalam memahami, dalam berbicara, selain makna kita dapatkan itu, maka dosa-dosa kita rontok ketika kita banyak berdoa. Jelas? Paham? Penutupnya, penutup nanti saya kasih bonus nih. Ada 5 juz amal. Ada 5 juz amal. Kemarin saya bawa 10. Sekarang ada 5 juz amal. Nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan, nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Setiap yang bertanya mendapatkan
1 juz sama pegang nih. Dan sebelumnya etika adab dalam berdoa. Etika adab dalam berdoa. 1 tadi apa? Baca istighfar. Ini penting nih kita amalin. 1 baca istighfar. 1 baca istighfar. 1 baca istighfar. Merendahkan diri di hadapan Allah. Ya Allah, mata saya banyak maksiat, tangan saya banyak maksiat, kaki saya banyak dosa, telinga saya banyak dosa, mulut saya banyak dosa, sama orang tua banyak dosa, sama guru banyak dosa, sama teman banyak dosa, sama di kantin banyak dosa, punya HP juga banyak yang dosa dong. Lalu kita awali dengan membaca istighfar. Ya semua, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. 1. Setelah kita istighfar, artinya apa? Kita memuji kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan. Ya Allah, alhamdulillah tangan saya masih bisa makan, telinga saya masih bisa dengar, mulut saya masih bicara, kaki saya masih bisa berjalan, saya masih bisa sekolah, orang tua saya masih ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi yang pertama apa? Istighfar. Yang kedua baca yang ketiga alhamdulillah. Apa semuanya? Apa semuanya? Pak, coba diulang lagi. 1 apa? Yang kedua, ketiga. Nah, setelah istighfar selesai, bismillah sudah, alhamdulillah pun sudah. Yang keempat, etika adab dalam berdoa agar doa kita diijabah oleh Allah, dikabul oleh Allah, maka baca sholawat. Jelas? Yuk bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa itu? Coba. Karimil. Muliakanlah. Abai. Bapak kami. Wal ummahat. Ibu kami. Karimil. Abai. Wal ummahat. Karimil. Abai. Wal ummahat. Ya Allah, muliakanlah ayah dan ibu kami. Apa? Dari salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal kalau kita berdoa tanpa baca salawat, maka doa kita tidak diterima oleh Allah. Jelas anak-anak? Coba kita sholat gak baca salawat, sholat kita sah gak? Sholat kita sah gak? Tidak sah. Orang sholat tidak baca salawat. Begitu pula kalau kita berdoa tanpa baca salawat, maka doa kita tidak diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu. Tadi apa yang pertama? Baca istighfar. Yang kedua baca ketiga baca alhamdulillah. Keempat baca Nah, yang kelima baru kita berdoa. Setiap kali kita berdoa, wajib seorang anak mendoakan orang tua. Nah, kita tutup dengan kalimat apa? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baca salawat lagi sebelum ditutup. Walhamdulillahi rabbil
kita praktik doanya. Tadi dimulai dari apa? Bareng-bareng tuh dua tiga. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, Alhamdulillahirabbil. Yang keempat, baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tambahin, karimil abai wal doanya, Rabbil birli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Habis ini, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrahli, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam ya. Tutup salawat tadi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil. Ini materi yang Pak Selamat sampaikan tentang doa. Kalau seperti itu, yakin doa kita dijawab oleh Allah, yakin doa kita didengar oleh Allah, yakin doa kita semuanya Allah kabulkan. Kita yakin dengan saya yakin, karena Allah tidak pernah bohong, Allah tidak pernah ikan. Jadi Allah menepati janji kita sebagai manusia yang berdoa kepada. Syaratnya apa? Melaksanakan seluruh perintah Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Nanti selanjutnya dilanjutkan oleh Buya Haji Rojali dan Buya Haji Yahya dan juga guru yang lainnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum